Gimana ibu-ibu setelah kita berhitung? Capek nggak? Capek ya? Nah, biar kita fresh kembali, kita lakukan ice breaking dulu ya Bu ya, atau pemanasan. Biar fresh kembali, yaitu tepuk P2K2. Tepuknya kita sambil berdiri ya Bu ya, biar nggak keju atau ininya kakinya ya. Nah, sambil gerakan tangan dan tubuhnya itu digerakin ya Bu ya, biar nggak capek. Tepuk P2K2 nya. Oke, tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga, saling berpelukan Ibu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali Ibu. Ya Bu ya. Nah, udah fresh kembali ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, kita kembali lagi nih. Kalau anggaran di awal usaha itu menunjukkan keuntungan yang kecil. Ini hal yang biasa ya Bu ya. Kenapa coba tadi yang sudah nyimak? Kenapa anggaran di awal usaha, di awal mulai usaha itu menunjukkan keuntungan yang kecil? Ya, silakan Ibu Neneng. Mantul sekali jawaban Ibu Neneng. Benar Ibu. Karena apa Bu? Karena di awal usaha itu harus membeli bahan baku, membeli peralatan, dan juga mengembalikan modal. Jadi keuntungan di awal usaha itu sedikit Kak. Nah, kalau kita sudah tidak membeli peralatan dan juga tidak mengembalikan modal lagi, keuntungan kita itu lebih banyak. Nah, anggaran keuangan itu bisa kita atur nih seperti di flip chart 3B. Nah, ini bisa flip seperti anggaran seperti ini, itu bisa membantu keuangan kita gitu kan. Seperti ini di minggu pertama Ibu Lili itu menunjukkan keuntungan berapa Bu? 73.000. Kenapa hanya 73.000? Karena Ibu Lili harus mengeluarkan uang untuk membeli peralatan, panci kecil, lap, dan juga mengembalikan modal. Sedangkan di minggu kedua itu keuntungannya ada berapa Bu? 120.000. Karena Ibu Lili tidak harus mengembalikan pinjaman modal dan tidak harus membeli panci dan lap, hanya membeli bahan baku. Nah, itu Bu. Jadi anggaran seperti ini itu bisa membantu kita mengontrol dalam keuangan usaha kita. Nah, sekarang ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 30. Ya Bu ya, halaman 30 dibuka. Udah dibuka semua Bu? Ya, mantul pokoknya ibu-ibu ini nih. Nah di sini itu contoh dari anggaran usaha 1 bulan ya Bu ya. Nih contoh anggaran 1 bulan di buku pintar halaman 30 ini. Nah di anggaran usaha 1 bulan ini, di minggu pertama itu kan ada uang masuk, ada uang keluar ya Bu ya. Di minggu pertama itu ada uang masuk, modalnya 100.000, sedangkan hasil penjualannya 540.000. Nah, ada uang keluar. Di minggu pertama uang keluarnya untuk apa Bu? Untuk membeli panci kecil, membeli lap, ya Bu ya, dan juga untuk mengembalikan modal 100.000, sehingga di minggu pertama itu keuntungan hanya 73.000. Sedangkan di minggu kedua ini Bu, dilihat nih, uang masuknya 540.000, sedangkan uang keluarnya yang harus dikeluarkan itu hanya untuk membeli bahan baku, yaitu ikan dan bumbu, sehingga keuntungan yang bisa diperoleh itu 120.000. Stabil nih, di minggu ketiga juga 120.000, di minggu keempat juga 120.000. Itu kalau kita sudah tidak mengembalikan pinjaman dan juga membeli peralatan. Nah, ibu-ibu, anggaran yang sudah kita buat ini tentunya akan terwujud kalau barang atau jasa yang kita tawarkan itu laku semua. Jadi perlu adanya apa Bu biar laku? Perlu adanya pemasaran.
pemasaran. Betul sekali ibu-ibu. Pokoknya tepuk mantul lagi lah buat ibu-ibu semuanya ini. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Ya Bu, jadi perlu adanya pemasaran sehingga anggaran yang kita buat itu dapat terwujud ya Bu ya. Nah, langkah selanjutnya nih kita akan belajar tentang pemasaran.